Berlatar di sebuah tempat gym dengan teknologi sangat canggih pada zamannya, hampir semua fasilitas di sana diatur oleh komputer yang berukuran sangat besar, tapi di balik teknologinya menyimpan begitu banyak misteri. Pada malam yang puhek ini, Laura, seorang instruktur aerobik, masuk ke dalam ruangan spa sendirian. Di tengah kenyamanan setelah seharian bekerja, tiba-tiba saja mesin mengalami kendala dan mengeluarkan uap zat yang korosif. Namun beruntung Laura bisa menyelamatkan diri. Beberapa jam kemudian, Michael, pemilik gym, terbangun oleh telepon setelah mimpi buruk. Dia lalu bergegas menuju rumah sakit ketika tahu Laura kecelakaan. Chlorine vapor to be exact. It's low grade. Fortunately, it's not as bad as it looks. Kejadian Laura tidak menurunkan animo pengunjung gym. Seperti biasa, setiap harinya selalu mengalami penambahan. Keamanan di sini diawasi oleh CCTV yang dijaga oleh 2 orang. Terkadang mereka selalu usil menambah beban alat yang bisa diatur. What do you say we increase the resistance? Keramaian ini tidak menghentikan penyelidikan. 2 detektif datang untuk menginterogasi setiap orang yang dicurigai. Michael menjadi orang pertama sebagai pemilik gym. Dia menjelaskan bahwa setiap ruangan di tempat itu sepenuhnya dikendalikan komputer yang dijalankan oleh mantan ipar, tepatnya David. David ini adalah kembaran dari istri Michael yang telah lama meninggal dalam sebuah kejadian yang berkaitan dengan api. David telah memeriksa semua akses yang ada di program, namun tidak ada kerusakan satupun. Dia tidak mempunyai alasan untuk mencelakai Laura. Menurutnya, jika ingin berbuat jahat, dia lebih memilih menjadi hacker. Bahkan pada malam kejadian juga, David sibuk dengan pekerjaannya. Where were you last night between 9 and 11? At home hacking. These are the computer printouts from last night. I'd like those back when you're done, miss. I'll check it out. Sementara itu di area kolam renang ketika seorang atlet sedang berlatih loncat indah, tiba-tiba saja papan loncat terlepas dari besinya. Untung saja si atlet profesional ini tidak mendapat luka apapun. Sekilas mungkin kejadian ini semua hanyalah faktor kurangnya perawatan saja, tapi siapa sangka ada sesuatu di baliknya. Nanti kita akan tahu apa itu. How does a goddamn diving board just break loose? You don't mind if we dust for prints. Dalam hal ini, kecurigaan mengarah kepada David. Bukan hanya Michael saja, melainkan kedua detektif pun satu pemikiran. Bukannya berkurang, pengunjung malah semakin ramai yang membuat Michael sibuk mondar-mandir. Ketika masuk ke ruangannya, dia mencium bau tidak enak dari sangkar burung yang Michael temukan. Seketika, dia langsung menemui David karena cuma dia yang tahu mengenai silsilah sarang burung di keluarganya. Just watch yourself. I think you need medical attention. Whatever you're trying to pull, you're not gonna get away with it. Nah, sebuah kejadian kembali terjadi saat membersihkan diri. Tiba-tiba saja keramik dinding terlepas saling terpental. Di ruangan itu terdapat beberapa wanita, tapi semuanya tidak mendapat luka berbahaya. Hanya 2 orang saja yang mendapat luka ringan. Sebagai permintaan maaf, Michael pun memperpanjang member keduanya secara gratis selama 3 bulan. Drop by my office and I'll take care of it personally. I want to extend your memberships for 3 months, no charge. You think you can handle both of us? Tidak lama kemudian, seorang lelaki yang berlatih beban dengan bantuan teknologi AI, kalau zaman sekarang ya, berat yang telah diatur begitu saja terus bertambah signifikan. Dia tidak bisa melepas kedua lengannya pada handle alat gym. Dia juga berusaha meminta tolong, namun sangat sulit mengimbangi kecepatan teknologi sehingga lelaki itu menuju isekai jadi Lego. Michael kembali menanyai David karena hanya dia yang mampu dan bisa mengendalikan semua teknologi yang ada. Tetapi David memastikan bahwa semua sistem tidak ada yang rusak sedikit pun dan berjalan normal. Di hari itu, Laura yang di awal film tadi akan keluar dari rumah sakit, sehingga Michael menunda perbincangan itu dan bergegas menjemputnya. We take a drive by the club so I can pick up my things. Ternyata keduanya mempunyai hubungan khusus. Ya wajar sih, sama-sama single. Apalagi Michael udah lama menduda. Bersamaan dengan itu, wanita bernama Nancy berada di ruangan loker sendirian. Nah, ini baru kejadian aneh, sebab pintu loker hampir semuanya terbuka tutup buka tutup sendiri. Dan
Tidak berselang lama, Laura dan Michael ke tempat loker yang sama, tapi di situ tidak ada tubuh Nancy. Michael meminta Laura menunggu, dia akan melepas keamanan loker milik Laura melalui komputer. Tapi Laura berusaha sendiri membuka loker menggunakan kartu akses yang ternyata tubuh Nancy ada di dalam loker miliknya. Laura tidak melihat itu sebab matanya masih belum sembuh total. Seseorang terlihat mendekati Laura dan Michael mengalami sesuatu di mana komputer di depannya menuliskan kalimat itu. Kemudian dia melihat seseorang mulai mendekati Laura dan esok harinya Michael menemui seorang paranormal terkenal. Dia rasa mendiang istrinya lah yang telah membuat masalah selama ini. Bukan bola kristal ataupun tongkat sihir, paranormal ini menggunakan alat seperti suntikan dengan bling-bling lampu warna-warni. Dia mulai menceritakan mengenai kematian mendiang istri lewat barang peninggalannya. Namun Michael tidak percaya dengan keahliannya itu, sebab semua yang dia ceritakan itu ada di dalam berita koran. All of which was in the news a year ago. You're gonna have to do better than that, Dr. Morey. Tetapi ketika paranormal ini membahas mengenai sarang burung, Michael mulai percaya. Mengenai sarang burung tidak ada yang mengetahui selain Michael dan David. Untuk mengungkap informasi lebih, paranormal ini akan datang ke klub pada malam hari. Why don't I come down to your club? I'll hang around till after closing and see what I can find out. I'll see you at the club tonight. Setelah beberapa hari, kedua detektif datang lagi menanyakan Nancy yang telah hilang selama 3 hari. Kekasihnya membuat laporan kepada mereka dan sebelum hilang, Nancy berada di gym itu. Michael pun memberi keterangan bahwa Nancy selama 2 hari ini belum terlihat di gym. Masih ingat dengan Linda? Nah, dia ini naksir berat sama Michael. Terus ada seseorang yang ngasih lembaran kertas yang berisi surat dari Michael yang mengajaknya bertemu di basement. Namun setelah sampai tidak ada tanda-tanda kehadiran Michael. Kemudian tiba-tiba saja sebuah gas keluar dan Michael? Michael, you here? What is it? Turn it off! lain harinya David datang ke rumah Michael yang dimana di sana ada Laura. Dia beralasan bahwa Michael memintanya memperbaiki komputer. Laura begitu hati-hati terhadap David sebab kita tahu David ini telah dicurigai. Ditambah lagi waktu itu datang seorang wanita, tapi David mengatakan di rumah itu tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Beberapa waktu kemudian Michael tiba di rumah, dia langsung mencari Laura dan Sure. Just sleeping. sementara bapak paranormal mulai melakukan pekerjaannya bersama mainan bling-bling. Dia menuju ruangan basement dan menemukan Linda sudah berada di situ. Begitu terkejutnya, dia lari ke arah pintu keluar dan bertemu seorang wanita yang ternyata itu adalah mendiang istri Michael. Dia dilempar sampai terpental kemudian coba melawan akan tetapi di malam itu juga Michael bermimpi buruk. Begitu bangun dia langsung menuju tempat gym dan basement untuk menemui bapak paranormal. Tapi dia malah menemukan sebuah jam yang dia kenal. Jam itu milik pengacaranya sendiri. Nah, Michael langsung menemuinya. Tanpa pembelaan, sang pengacara sama wanita bernama Priscilla itu mengakui perbuatannya mensabotase tempat gym. Michael menanyakan keterlibatan David kepada Priscilla yang mengaku mereka hanya berdua saja melakukannya. Michael, I really am sorry. It's just the two of us. David isn't involved with you? No. Di tempat gym, Michael lagi-lagi menerima pesan dari komputernya. Dia pun memanggil rekan keamanan untuk menjaga ruangan serta mencari David. Tidak lupa Michael mematikan sistem juga. Sambil ditemani 2 detektif, Michael menuju rumah David. Apa yang mereka temukan di sana cukup mengejutkan. David seperti tinggal berdua, padahal setahu Michael, dia itu tinggal sendiri. Ditambah lagi Michael menemukan kursi roda yang dia kenal. Dengan ini, pencarian David pun dimulai. I want an APB on David Avery. Slight build, about 6 feet tall, 135 pounds. Male Caucasian, 29, 30 years old. He might be in drag. Michael mencari tempat gym bersama 2 detektif. Nah, waktu itu pas banget lagi acara kostum jadi sangat sulit menemukan David. Sementara itu di ruangan kontrol seorang penjaga didatangi mendiang istri Michael tapi dia tidak mengetahuinya.
Kelemahan lelaki itu harta, tahta, dan wanita. Jadi kita tahu bahwa penjaga ini pasti saja ya guys. Tidak berselang lama, Laura yang sudah bisa melihat didekati mendiang istri Michael yang menggunakan kostum milik penjaga. Dia dibawa ke sebuah ruangan dan menempatkannya di sebuah alat. Michael yang mencari Laura menuju ruang kontrol. Dia menemukan penjaga di sana. Kemudian mendiang istrinya tiba-tiba datang. Hello, sweetheart. Welcome to my party. What do you want? Where's Laura? I'm working on her tan. Banyak kejadian setelah ini, dimulai dari pengacara yang ke isekai. Nah, sebenarnya yang ada di depan Michael ini adalah David. Jadi dia dimasuki oleh mendiang istri Michael yang ingin Michael ikut dengannya ke isekai. Ketika David mencoba kembali mengambil alih tubuhnya, Michael segera berlari untuk menyelamatkan Laura. Semua orang di sana tidak menyadari setiap kejadian, bahkan ketika penjaga bar mengalami sesuatu pun hanya detektif seorang yang mencoba menolong. Itu pun dia juga terkena sasaran mendiang istri Michael juga. Mendiang istri Michael terus membuat kekacauan. Beberapa orang berhasil dia kirim ke isekai. Sementara itu Michael berusaha mematikan arus listrik lewat kendali agar komputer tidak bisa bekerja. Yang ternyata itu terhubung dengan mendiang istrinya. Michael terus berusaha sampai akhirnya dia berhasil mematikan arus listrik. Begitu juga dengan mendiang istri yang merasuki David. Dan mereka pun berhasil keluar dari tempat gym meski ada sedikit kepanikan. Dan film pun tamat.